Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajwin. Jadi di video kali ini kita akan membahas lanjutan mengenai soal OSNK untuk SMA tahun 2025. Sekarang kita udah masuk ke soal nomor 15, ini merupakan soal kemampuan lanjut. Banyaknya bilangan bulat berbeda, berbeda di barisan bilangan seperti ini sampai lihat polanya ya, 1, 3, 5, sampai 579. Oke, sebelum itu teman-teman, aku akan ngasih ya contoh sederhana gitu ya. Misalkan aku ubah barisan ini menjadi seperti ini. Misalkan ini tuh adalah fungsi floor ya, atau fungsi tangga. Jadi maksudnya fungsi tangga itu kalau kita punya 2,3 itu sama aja dengan 2 ya. Jadi kita ambil bilangan bulat terbesar tapi lebih kecil dari bilangan ininya. Gitu. Ya, misalkan 5,9 kita tetap membulatkannya ke bawah 5. Yang penting bilangan ini tuh harus lebih kecil sama dengan bilangan yang dalamnya. Gitu ya. Nah, misalkan aku kasih contoh 11 ya. Kita bagi dengan 1, lalu barisan suku keduanya adalah 11, bagi 3, lalu 11 bagi 5, terus 11 bagi 7, terus 11 bagi 9, yang terakhir 11 bagi 11. Kalau kalian lihat 11 bagi 1 kan 11 ya. Ya bilangan terbesar, bilangan bulat terbesar yang lebih kecil sama dengan 11 ya 11 gitu ya. Nah, kalau 11 per 3 itu berapa? 11 bagi 3 itu sekitar ya 3,6 lah ya. Nah, karena kita mengambil bilangan bulat terbesar yang lebih kecil daripada 3,6, maka kita ambil 11 per 3-nya itu 3-nya gitu ya. Atau bilangan pembulatan ke bawah ya, yang lebih kecil dari 3,6. Gitu ya. Jadi ini tuh 3. Terus 11,5 itu hasilnya berapa? 2 ya. 1, 2. Berarti 2,2 kalau dibulatkan ke bawah jadinya 2. Gitu aja ya. Ini juga 2 pastinya. Terus 11 bagi 7 itu sekitar 1, 4 ya. 4, 5, 1,5 kita ambil satunya. Tapi kita colek dulu ini ya. 1. Terus 11 bagi 9 juga 1, sekian, berarti 1 juga. Terus 11 bagi 1 itu 1. Nah ini kita mengacu pada soal yang ditanyakan. Banyaknya bilangan bulat yang berbeda itu ada sebanyak untuk kasus yang ini ya. 1, 3, 2, 11, 3, 2, sama 1. Berarti ada 4 gitu. Nah, kenapa nggak ada sebanyak 6 ya? Karena 3 bilangan ini itu sama, dianggap sama. Jadi, cuman ada 1, 2, 3, 4 bilangan yang berbeda. Gitu ya, cara mencarinya. Ini kalau misalkan caranya manual. Nah, ini sebenarnya ini menggunakan logika aja, teman-teman ya. Oke, kalian perhatikan bentuk ini ya, 2,3. Kalian akan mendapatkan angka 2. Nah, kalau kalian jeli ya, kalau kalian cermat, itu bilangan 2,3 itu kita bisa dapatkan dari fungsi floor 2,3 yaitu 2 ya, 2,3 kan 2 ya fungsi floornya. Ditambah 0,3. Betul gak? Ini kan floor dari 2,3 kan sama dengan 2. Nah, 2 ditambah 0,3, 2,3 gitu. Begitupun 5,9 misalkan. 5,9 itu diperoleh dari floor dari 5,9 ditambah, ini kan 5 ya, ini pasti 5 nih. Ini 5 ditambah 0,9. Nah, ini 5 tambah 0,9. Nah, sekarang kita lihat polanya. Kalau kalian lihat polanya, ini misalkan kita lambangkan sebagai X ya. Nah, maka dalamnya adalah floor X.
Nah, sedangkan ini merupakan sebuah bilangan yang ada di antara 0 sampai 1 ya. Ya, misalkan alfa. Nah, jadi nilai ini itu akan selalu di antara 0 sampai 1. Jadi coba aja kalian, oh ini sama dengan ya. Karena kalau kalian lihat, misalkan ini ada floor 11 ya. 11 itu kan sama dengan 11. Terus 11 ini kita bisa nyatakan sebagai 11 ditambah 0. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini tetap sama ya posisinya sebagai alfa tadi. Nah, jadi berarti alfanya itu ada di antara 0 sampai menuju 1, tapi nggak sama dengan 1. Karena nanti kalau misalkan sama dengan 1, bilangannya jadi bilangan bulat terbesar ya. Jadi beda konsep. Itu namanya, konsepnya adalah fungsi Sailing ya, beda lagi. Tapi untuk fungsi floor, alfanya seperti ini ya. Oke, udah dapet nih bentuk alfanya seperti ini. Aku jelaskan pelan-pelan teman-teman supaya lebih terserap dengan mudah ya. Berarti ini kita simbolkan sebagai alfa. Kalian lihat polanya. 2,3 itu sama dengan floor 2,3 ditambah 0,3. Berarti kalau kita bentuk generalnya, kita akan punya X, ini sama ya. Sama dengan floor X ditambah alfa-alfanya ini ya. Nah, sekarang gini. Kalau kita punya sebuah barisan seperti ini, kalau kalian lihat, misalkan aku akan menyatakan, ini kan barisan itu kan bisa kita nyatakan sebagai fungsi. Kenapa fungsi? Ya karena fungsi itu nama lain bukan nama lain ya. Ya bisa kita ibaratkan sebagai sebuah barisan. Kenapa? Karena kalau kita punya Fn sama dengan N, berarti kan F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 2 sesuai dengan ini ya. F3 atau biar ini ya, biar kelihatan plus 1 misalkan. Berarti F1 tinggal masukin 1 tambah 1 2, F2 sama dengan 3, F3 sama dengan 4. Kalau kalian lihat, ini sebuah barisan. 2, 3, 4, pasti kesananya 5, 6, seterusnya. Nah, ini akan membentuk sebuah barisan. Jadi sesungguhnya fungsi itu bisa kita nyatakan sebagai barisan. Begitu. Nah, sekarang, oh ini udah mentok ya. Bentar. Kok ada yang di atas? Oke, sebentar ya. Nah, sekarang kita akan melihat ya sebuah fungsi menjadi sebuah barisan gitu. Jadi kita akan membentuk fungsinya menjadi barisan seperti ini. Ya, misalkan fungsinya adalah f seperti biasa n. Kalau kalian lihat di sini fungsinya adalah ya 579 ya per 2n min 1. Jadi n-nya itu dimulai dari bilangan asli. Berarti kan dari apa aja? Dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Kalau kalian masukin angka 1 di sini, berarti kan F1. 579, 2 dikali 1, 2, kurang 1, 1. Sama ya dengan ini. Begitupun F2 nanti kita ketemu floor 579 per 3 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini akan membentuk sebuah barisan. Nah, makanya tadi aku bilang fungsi itu dapat diibaratkan sebagai sebuah barisan. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan membentuk sebuah barisan menjadi bentuk yang udah kita pelajari tadi ya, 579 per 2n-1. Lihat bentuknya. Bahwa X ini kita bisa ibaratkan sebagai, ini kan fungsinya ini ya. Fungsinya seperti ini. Berarti kita coba balikan saja alfanya ke kiri ya. Jadinya X min alfa jadi negatif sama dengan floor X.
Nah, berarti pelor X itu sama aja dengan X dikurangi alfa, ya. Alfanya tadi di antara 0 sampai 1. Nah, kita punya ya tadi pelor X sama dengan X min alfa. Nah, sekarang bentuk ini karena bentuknya sama ya, ini kan pelornya. Maka X, X-nya itu 579 per 2N min 1. 579 per 2N min 1 dikurangi berapa? Dikurangi alfa N. Kenapa alfa N? Karena nanti setiap barisannya itu berbeda alfanya. Jadi misalkan ini ya, kalau kalian hitung ini 579 bagi 1 kan sama dengan 579. Ini kan sama aja ditambah 0 ya. Nah, ini alfanya. Nah, kalau kalian hitung juga ini 579 bagi 3 itu kan mungkin akan sama sih ininya. Mungkin kalau kalian hitung F3 mungkin akan beda ya. Nah, ini F3, teman-teman. Itu kan sama dengan pelor dari 579 per 5 ya. Karena ini N-nya tinggal ganti dengan 3, 2 kali 3, 6, kurang 1, 5. Kalau aku lihat di kalkulator itu 115,8 ya. Nah, ini kan 115,8 itu kan bisa kita bisa kita bulatkan ke bawah ya, jadinya 115. Nah, berarti 115,8 itu bisa kita notasikan sebagai 579 per 5 ditambah 0,8. Lihat ya, berbeda ya alfanya dengan yang sebelumnya. Nah, ini berarti alfanya kita kasih indeks N supaya setiap N yang bertambah itu kita bisa memastikan bahwa alfanya itu bisa jadi berbeda, bisa jadi sama gitu ya. Ini sebagai penanda aja bahwa alfanya akan terletak pada suku tertentu di N gitu ya. Jadi kalau kita punya F1, maka alfanya adalah alfa 1 gitu ya, dan seterusnya. Oke, kita udah bentuk sebuah fungsi yang seperti ini, 579 2N-1 dikurang alfa N. Oh iya, alfanya udah aku jelasin di sini di antara 0 sampai 1 ya. Nah, ini di antara alfa N-nya itu adalah di antara 0 sampai 1. Nah, tapi sekarang pertanyaannya itu berapa N-nya gitu ya. Berapa banyak N-nya. Kalau kalian lihat, N-nya itu ditentukan dari berapa banyak sukunya. Ya, ini kan 579 per 1, terus 579 per 2, per 3, sampai seterusnya, sampai di akhir ada 579 per 579. Kan kalian lihat yang berubah di sini adalah yang bagian penyebutnya ya. Nah, jadi kalian bisa menentukan banyaknya N ya atau banyaknya suku dari menentukan seberapa banyak penyebutnya berubah ya. Di sini kita bisa membuat satu barisan lagi, 1, 3, 5 sampai 579 dengan menggunakan rumus suku N, yaitu N sama dengan suku awal ditambah N-1 kali beda. Bedanya 2 ya, 1 ke 3 kan plus 2, 3 ke 5 plus 2, dan seterusnya. Ini suku terakhir, 579. Suku awalnya 1 ya, ini 1 nih. Ditambah N-nya yang kita cari, bedanya 2. Terus kita punya 579 bagian kanannya 2N min 2, berarti 1 ditambah 2N min 2. Ini berapa? 2N min 2 tambah 1 min 1 ya. Terus kita pindahin min 1-nya ke kiri, jadinya 579 ditambah 1 sama dengan 2N. Jadi N-nya adalah 580 per 2 gitu ya. 2-nya kita pindahin ke kiri sebagai pembagian. Nah, jadi N-nya adalah 580 dibagi 2 berapa tuh? 2, 4, 1, 8, 9, 290 ya. Jadi N-nya itu ada sebanyak 290 suku. Ya. Jadi kalau kalian lihat sebanyak ini tuh ada sebanyak 290 gitu ya. Nah, maka di sini
kita akan tuliskan 1 kurang dari sama dengan N, kurang dari, atau jangan gitu ya. Mending langsung aja N itu adalah 1, 2, 3, sampai 290. Gitu ya. Nah, setelah itu, ini kita udah dapat suku barisannya atau fungsinya seperti ini. Lalu, teman-teman bisa menggunakan suatu logika yang baru di mana kalian bisa membuat fungsi yang baru, ya, fungsi N plus 1. Ini supaya apa? Gini ya, kalau kalian lihat di yang sebelumnya aku tunjukkan ke bawah, ini ya, kalau kalian lihat ini sebuah barisan dengan pola 11/1, 11/3, sampai 11/11. Nah, di sini kalau ini dikatakan sebagai F1, berarti kan ini F2, ya. Ini F2. Nah, kalau kalian lihat, semakin ke kanan atau semakin besar bawahnya, itu akan semakin kecil. 11, 3, 2, 1, gitu ya. Nah, berarti untuk F2 dikurangi F1 pasti negatif. Atau sebaliknya, F1 yang di kiri dikurangi F2 itu pasti positif. 11 kurang 3 berapa? 8 ya. 8 kan positif. Terus ini kan F3. Terus F2 dikurangi F3 pasti positif. Nah, kalau sama, ini F4 dengan F5. Kalau kalian lihat, F4 dikurangi F5 itu sama dengan 0 ya. Nah, berarti untuk F yang lebih kanan, yaitu N plus 1 daripada Fn, ya, ini kan menandakan bahwa kalau kita punya N-nya sama dengan 2, artinya F 2 tambah 1, 3 dikurangi F2. Berarti F yang setelahnya dikurangi F yang sebelumnya. Ini sama kayak tadi ya, yang ini. Itu akan selalu lebih besar, karena di sini ada sama dengan ya, ingat, ini 4 kurang, kebalik. Harusnya N, ini N plus 1. Berarti ini 2 kurang 3. Berarti akan lebih besar sama dengan 0. Kenapa ada sama dengan? Karena di kasus yang ini ada sama dengan juga ya. Ada bilangan yang berurutan yang sama gitu ya. Nah, sekarang kalian perhatikan bahwa nilai Fn, supaya nggak ngacak, aku di atas aja ininya tulisnya. Nah, di sini aja. Kalau kalian lihat, Fn dikurangi Fn plus 1 itu lebih besar sama dengan 0. Oke. Nah, sedangkan kita tahu bahwa Fn itu bentuknya apa? Bentuknya adalah ini. Nah, ini 579 dibagi 2n-1 dikurangi alpha n. Nah, sekarang karena kita punya dua fungsi, n plus 1, maka teman-teman tinggal mengganti saja n-nya menjadi n plus 1. N-nya kita ganti menjadi n plus 1. Berarti ini jadinya f n plus 1 sama dengan 579 dibagi 2 dikali, ganti n-nya menjadi n plus 1 dikurangi 1 dikurangi alpha n plus 1. Ganti semuanya jadi n plus 1. Nah, yang ini menjadi 579 per, ini 2 kali n, 2n. 2 dikali 1, 2. Ya, 2 kali 1, 2. Dikurangi 1, ya 1 gitu ya tetap ya. Jadi ininya plus 1 dikurangi AN plus 1. Nah, berarti bentuk Fn plus 1-nya seperti ini, teman-teman. Nah, ketika kita kurangkan, Fn-nya 579 per 2n kurangi 1 dikurangi alpha n dikurangi Fn plus 1, yaitu 579 yang ini per 2n plus 1 dikurangi alpha n plus 1 itu lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang kita kalikan negatifnya ke dalam, jadinya 579 per 2n min 1 min an
min 579 per 2N plus 1. Ini min kali min jadinya plus. Alpha N plus 1 lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang kita coba untuk menggabungkan ya antara, ini kan kelihatan yang samanya yang mana ya, 579 per 2N-1 dikurangi 579 per 2N plus 1. Nah, ini kita pisahkan, yang min alpha N-nya kita pindahkan ke ruas kanan, jadinya plus alpha N, yang plus alpha N plus 1-nya di kiri kita pindahin ke kanan, jadinya min alpha N plus 1. Oke, setelah itu kita kalikan aja, kali silang aja ya. Aku ini supaya nggak terlalu banyak ya nulisnya, mungkin aku persingkat aja. Nah, jadi ini kalau kita kali silangkan jadinya 1158. Ini kalau kita kali silangkan ya. Nah, berarti bentuk sederhananya itu menjadi 1158 per, ini kita kalikan dengan ini ya, dengan penyebutnya 2N. Ingat di dalam aljabar 2N-1 kali 2N plus 1. Kalau berbeda tanda doang berarti tinggal kuadratkan aja yang depan-depannya. 2N kali 2N, 4N kuadrat, min 1 kali 1, min 1 ya. Jadinya 4N kuadrat min 1 lebih besar sama dengan alpha N min alpha N plus 1. Nah, gini teman-teman. Sekarang kalian coba bayangkan, ini bukan ojan ya, bukan hipnotis. Oke, kalian coba bayangkan, karena kita udah dapat ya sebelumnya tentang nilai alfa itu, ya ini nilai alfa itu di antara 0 sampai 1 ya. Jadi untuk alpha N juga itu akan sama di antara 0 sampai dengan 1. Begitupun untuk alpha N plus 1 pasti sama di antara 0 sampai 1. Sekarang kita coba untuk kurangkan gitu ya. Kita coba untuk kurangkan. Jadi kalian akan mendapatkan yang kirinya 0 kurang dari sebentar. Ini kan jadinya alpha N kurang alpha N plus 1 kurang dari 0. Kalau menurut teorema Apit ini kan 0 ya. Kayaknya salah ya. Berarti gini. Kalian coba bayangkan aja yang sebelumnya. Yang ini ya. Mana tadi? Nah ini. Mana ya tadi? Nah, inilah ya. Barisan yang ini ada 11 ya. 11/11 kan itu kan sama dengan 11/1 ditambah 0 karena nanti 11 ya. Kalau 11/3 itu kan sama dengan 11/3 ditambah berapa? 11 bagi 3 tuh 9, 2, 3, 3,0 ya. 3,6. Nah, berarti ini sama saja dengan 0,6. Nah, ini kan suku pertama atau F1 ini F2 gitu. Nah, jadi kalau kalian lihat ini alpha 1 kan, ini alpha 2. Berarti alpha 1 dikurangi alpha 2 itu sama dengan 0 dikurangi 0,6 sama dengan minus 0,6. Nah, kalau kalian coba untuk mengurangkan si alfanya 1/1 dari contoh ini, itu pasti nilai pengurangannya yaitu alfa N dikurangi alfa yang selanjutnya itu pasti di antara min 1 sampai 1. Coba aja kalian kurangi. Ya, misalkan aku kasih satu contoh lagi. 11 bagi 5. Ini ya. Ini kan F3 nih. 11/5, ya ini aku cari ininya aja. 11 bagi 5 itu ini 2. 0. 2,2 berarti 0,2 ya. Nah, lihat suku sebelumnya yaitu 0,6 dikurangi suku setelahnya 0,2 itu sama dengan 0,4. Lihat nilainya itu ada di antara 0 dan 1. Sedangkan di sini
di antara min 1 sampai 0 ya. Maka kalau kita gabung, nilai pengurangan alfa itu pasti ada di antara min 1 sampai 1. Gitu ya. Nah, ini artinya apa? Ini artinya bahwa hasil pengurangan alfa n dikurangi alfa n plus 1 yang mana ini adalah bentuk yang sedang kita kerjakan, itu pasti lebih besar dari min 1 dan kurang dari 1. Nah, karena di sini sudah kita terapkan ya lebih besar dari sama dengan 1, ya maka kita coba aja untuk kasus yang pertama yaitu min 1 doang ya. Jadi nanti kita punya alfa n dikurangi alfa n plus 1 itu pasti lebih besar dari min 1. Nah ini berarti lebih besar dari min 1. Berarti kita bisa ubah nih bentuk yang ini, bentuk yang alfa n kurang alfa n plus 1 ini menjadi min 1, menjadi lebih besar daripada min 1 ya. Nah jadinya ini 1158 per 4n kuadrat min 1 lebih besar dari min 1. Kita pindahkan si min 1-nya ke kiri jadinya positif. 1158 per 4n kuadrat min 1 plus 1 lebih besar dari 0. Kita kalikan silang jadinya 1158 plus 4n kuadrat kali silang ke sini. Min 1 per 4n kuadrat min 1 lebih besar dari 0. Lalu kita kurangkan ini. Jadinya 1157 ditambah 4n kuadrat per 4n kuadrat min 1. Di sini kalau kalian coba faktorkan, yang bawah kan sama kayak tadi ya. Nah, masalahnya adalah yang ini. Ini berapa nih gitu ya. Kita lihat 4n kuadrat plus 1157 itu kalau kita faktorkan pasti gak bisa. Kenapa gak bisa? Ya karena ini selalu positif gitu. Ya karena ini selalu positif, maka yang perlu kita faktorkan justru adalah yang bagian bawahnya. Gitu ya. Nah, bagian bawahnya itu adalah faktornya 4n kuadrat min 1 lebih sama dengan 0. Kita faktorkan jadinya 2n min 1, 2n plus 1. Ini faktornya berapa? Ya n-nya sama dengan setengah dan n-nya mungkin takutnya bingung ya. Ini dari 2n min 1 sama dengan 0 atau 2n plus 1 sama dengan 0. Kalau kita pindah ruaskan min 1-nya, n-nya sama dengan setengah. Begitupun ini n-nya sama dengan min setengah. Terus kita buat garis bilangan, min setengah itu kan lebih kiri ya daripada setengah. Waktu SMP kita udah belajar ini. Terus kita ambil angka 0 di sini. Terus kita masukin ke faktornya atau ke sini. 4 kali 0 kuadrat kan 0. 0 kurang 1 min 1. Min 1 kan negatif. Berarti di daerah ini pasti negatif, di daerah ini pasti positif. Nah, berarti karena yang atas selalu positif ya untuk n bilangan asli, maka yang bawah juga harus positif. Kenapa ya? Karena kalau yang atas sudah dipastikan positif, maka yang bawah perlu dipastikan bahwa bawahnya juga pasti positif. Kenapa ya? Karena kalau positif dibagi positif kan sama dengan positif. Gitu ya. Begitu. Nah, berarti yang bawah itu harus mengambil yang positif, yaitu kurang dari min setengah dan lebih besar daripada setengah. Nah, karena n-nya bilangan asli, ya maka bilangan asli kan mulainya dari positif 1 ya. Ya maka n-nya itu lebih besar dari setengah. Nah, berarti ini tidak menjawab apapun. Kenapa? Ya karena n-nya udah clear ya, udah jelas bahwa n-nya itu bilangan asli. Sedangkan kita menghasilkan n lebih besar dari setengah. Kan udah jelas ya. Ya udah berarti ini pemisalannya itu salah gitu ya. Berarti harusnya yang ini yang kurang dari 1. Karena sebetulnya tadi kita menerapkan yang min 1 aja. Nah, sekarang kita coba untuk terapkan yang 1 yang ini. Karena kita tadi udah kita lakukan yang ini ya. Oke, kita coba hapus ya. Karena namanya juga trial and error teman-teman ya. Jadi kalian coba untuk coba-coba gitu. Soalnya nggak harus langsung dapat nilainya. Kadang kayak gitu struggle-nya tuh ya.
Oke, ini kita hapus aja dulu, teman-teman. Oke, ingat di sini ini kan kurang dari 1 ya. Nah, karena di sini tandanya lebih besar dari sama dengan alpha n min alpha n. Kenapa ini aku hapus ya? Nah, ini jangan dihapus. Ini aja yang dihapus. Nah ya, karena ini itu kan kurang dari 1 ya, sesuai dengan yang ini ya, sesuai dengan yang kita bicarakan tadi yang ini. Nah, berarti kita coba ubah aja bentuk dari lebih besarnya ini menjadi kurang dari ya. Oke. Nah, teman-teman silakan lihat di sini bahwa nilai untuk alpha n kurang alpha n plus 1-nya kan di antara min 1 sampai 1. Kita udah mencoba nilai alfanya itu lebih besar. Ini bentar. Oke. Di sini aku bingung sebelah sininya ya. Oke, gini ya. Mungkin aku pakai pendekatan aja, teman-teman. Kalau kalian lihat pola untuk AN dikurang alpha n plus 1 itu nilainya itu kan ada di antara min 1 sampai 1 ya. Bisa jadi minus 0,1, minus terus minus 0,9 ataupun 0 bisa gitu ya. 0,1 bisa, 0, banyak lah ya. Nah, semua nilai itu teman-teman lihat, semua nilai itu dia mengacu pada basis 0, bukan basis sih. Ya angka apa ya istilahnya? Ya pokoknya semua itu mengacu pada 0, sekian. Mau negatif mau positif ada 0, sekian. Nah, bagaimana kalau kita lakukan pendekatan atau aproksimasi dengan cara bahwa alpha n dikurangi alpha n plus 1 itu dia dekat aja ke 0 gitu. Jadi seolah-olah kita bisa mengatakan bahwa alpha n dikurang alpha n plus 1 itu pastinya 0 gitu ya. Atau ya dekat ke 0 gitu. Bisa ya, bisa kayak gitu. Nah sekarang gini, sekarang kalau kalian lihat si n-nya di sini ya, kalau n-nya, bentar, apakah mungkin sama dengan 0? Kayaknya enggak ya. Jadi ini harusnya tidak sama dengan, teman-teman. Harusnya udah aja 1158 per 4n kuadrat min 1 lebih besar dari 0. Nah, sekarang gini, pertanyaannya adalah, kan kita tadi mengurangkan Fn dikurangi Fn plus 1 yang menghasilkan sebanyak aljabar ini, ya, dan kita dapatlah bentuk yang ini dengan yang ini. Oke, nah sekarang teman-teman lihat, Fn dan Fn plus 1 itu adalah bilangan bulat. Kalau kita kurangkan bilangan bulat, pasti hasilnya juga bilangan bulat. Gitu. Nah, ya contohnya 2 kurang 3 kan bilangan bulat ya, dua-duanya. Kalau kita kurangkan jadinya bilangan bulat juga. Nah, berarti hasil pengurangan ini lebih besar dari 0. Nah, karena kan lebih besar dari 0 itu kan bisa banyak ya, 0,1, bisa jadi 0,5, 0,003. Nah, maka bilangan bulat terkecil yang paling kecil dekat ke 0 ya 1, mau gak mau pasti ini akan 1 ya, yang paling kecil itu ini tinggal dikasih sama dengan aja. Begitu. Ya. Nah, jadi kita sebenarnya ini untuk menghasilkan faktornya ya. Ini kita paksa untuk menghasilkan faktor sebenarnya. Jadi nanti kita dapat nilai n-nya. Kita pindahin satunya ke kiri jadinya min 1.
4n kuadrat min 1 lebih besar sama dengan 0. Ini kita kaliin silang. 58 dikurangi 4n kuadrat plus 1 per 4n kuadrat min 1 lebih besar sama dengan 0. Ini 1159 dikurangi 4n kuadrat. Nah, sekarang kita bisa untuk memfaktorkan teman-teman karena tandanya berbeda ya. Yang ini berbeda. Nah, mungkin ini agak panjang teman-teman karena sebenarnya aku buat konten itu kadang gak ada persiapan gitu ya. Terus aku pause gitu ya si recordannya itu. Jadi ya maklum ya kalau aku mencoba-coba gitu ya untuk menyelesaikan soalnya tanpa ada latihan dulu gitu ya. Ya jadi ini aku langsung menyelesaikannya pas record juga gitu. Oke, ini 1159 dikurangi 4n kuadrat kan bisa kita faktorkan ya menjadi teman-teman bisa lihat kalau kita punya n kuadrat min 1 kita kan bisa faktorkan menjadi n plus 1 n min 1 berubah ya. Sebenarnya ini adalah akar ya. Nah gitu. Kalau kita punya mungkin 4n kuadrat min 1 misalkan, kita bisa faktorkan menjadi 2n plus 1 ini akar ya kali 2n min 1 gitu ya. Jadi ini sama aja bentuk yang penyebutnya. Nah, bentuk yang atasnya itu adalah akar dari 1159 ditambah berapa? 2n ya. Dikali akar dari 1159 dikurangi 2n per 2n kurang 1, 2n plus 1 harus lebih besar sama dengan 0. Oke, sekarang, aduh ini udah mentok ya. Ntar aku bisa, gak bisa. Nah, coba pindahin ke sebelah kiri. Sabar ya. Nah, di sini pindahin ke sini mungkin. Aku coba untuk hapus dulu nih ya, bentar ya. Nah, oke. Berarti kita punya dua faktor yang atas dan faktor yang bawah. Kita mulai dari faktor yang atas, akar 1159 tambah 2n sama dengan 0, berarti n-nya itu sama dengan berapa? Minus ya, minus akar 1159 per 2. Terus untuk yang kedua yang ini, pastinya sama kayak tadi yang ini ya, n akar 1159 per 2. Oke, tanpa negatif. Nah, berarti kita punya garis bilangan, ini pastinya paling kiri karena negatif, 1159 per 2, ini kanan, kita ambil 0 karena di antara negatif dan positif ada angka 0 di sini, masukkan ke atas. Berarti akar 1159 ditambah 0 positif ya, karena ini pasti positif, dikali dengan positif. Nah, positif. Nah, karena ini yang atasnya positif, berarti kalau kita bagi harus positif juga. Kenapa ya? Karena di sini hasilnya juga positif. Nah, sekarang kita lihat garis bilangan 2n min 1 dan 2n plus 1 yang tadi yang sebelumnya itu punya faktor min setengah dan setengah. Kita ambil 0, 0 min 0 plus, berarti ini minus, ini positif. Ya, berarti di sini ya lebih besar dari setengah gitu. Ya, karena lebih besar dari setengah, kita ambil yang sebelah sini setengah, ke sini kan gerakannya. Ya, maka nilainya itu ada di antara setengah, nilainya ada di antara setengah sampai akar 1159 per 2. Nah, karena n-nya asli, berarti n-nya mulai dari 1. Karena kan di antara setengah dan akar 1159 per 2 itu kan ada angka 1 ya. Berarti ini bisa kita katakan sebagai
1 kurang dari sama dengan N, kurang dari, nah ini berapa nih? Akar 1159 itu, aku hitung di kalkulator teman-teman, sebentar ya. Nah oke, itu sekitar 34 ya, 34, sekian. Terus kita bagi, ini kan jadinya 17, sekian. Nah, karena 17-nya lebih, berarti kita ambil aja yang kurang dari atau yang pembulatan ke bawahnya. Kita ambil yang 17-nya ya. Nah, berarti N-nya itu sama dengan 1, 2, sampai 17. Banyaknya itu ada sebanyak 17 N atau 17 bilangan ya. Dari 1 sampai 17. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa dari N sama dengan 1 sampai 17 bilangan atau suku nilainya berbeda-beda. Nah, berarti dari F1 ya, dari F1 sampai F17 itu nilainya berbeda-beda karena kan yang kita cari adalah bilangan bulat berbeda. Nah, berarti yang berbeda itu ada sebanyak 17. Nah, sekarang kita hitung yang samanya. Wah, ini belum selesai ya. Yang samanya berapa? Bentar, aku di mana ya nulisnya ya? Oke, di sini ya. Jadi, kita dapat nih kalau F1, F2 sampai tadi kita punya F17 ya, karena N-nya sama dengan 17 itu berbeda-beda. Berarti kan ada sebanyak 17 bilangan bulat berbeda. Nah, sekarang kita hitung yang samanya. Nah, tapi pertanyaannya F17 itu apa namanya, kan kita tadi punya Fn-nya adalah pelor dari, anggap pelor 579 per 2n-1 plus an kan. Nah, kita akan cari F17-nya berapa? F17 itu kan sama dengan 579 per 2n. 2n itu kan berarti 2 kali 17. 34 kurang 1. Iya, 33 ya. Nah, 33 plus A alpha 17. Nah, berarti dari sampai F17 atau sampai bawahnya 33 itu berbeda-beda nilainya dari F1 sampai F17. Nah, berarti kita bisa pastikan bahwa dari F18 sampai F berapa? 290 pasti ada yang sama. Pasti ada yang sama. Karena kita sebenarnya tadi menghitung yang berbedanya justru ya. Nah, sekarang kita menghitung yang samanya. Tinggal disubstitusi aja teman-teman. Ini kan kita punya F18 itu tadi itu berapa? Pelor dari 579 per 2N ya. 2N-1 berarti 33, 35 ya berarti di sini. Dari sini ya, 2N 18 dikurangi 1, 36 kurang 1, 35. Bawahnya. Nah, ini berapa? Ini berapa yo? 579 bagi 35, ntar aku coba untuk pakai kalkulator. 16,54 ya. Ya berarti kalau karena dia floor jadinya 16. Nah, 16 ini mungkin teman-teman ada yang sama juga. Coba aja F19. Kita coba F19 ya. Berarti 579 per 37. Kita hitung lagi menggunakan kalkulator. Oh, berbeda ya, 15,64. Ya mungkin kalau kalian coba F berapa ya? F 30 aja ya. Kalian coba F30 dengan jangan F30. Mungkin F100 dengan F101 kalian coba aja ya. Ini pasti sama ya. Aku hitung di kalkulator ini pasti sama. Nah, karena 16 ke sekian itu pasti ada yang sama ya, maka dari mulai N sama dengan 18 sampai N 290 itu mulainya adalah 16, 15 ini 15 ya,
15, sekian. Jadinya 15. Pasti 14 sampai 1. Nah, pertanyaannya, oh iya 0 ya. Ada 0. Oke, ada 0 ya. Gak ada ya, gak ada 0 ya. Kenapa gak ada 0? Karena yang paling kecil aja 579 bagi 579, 1. Gak ada 0 ya. Oke, berarti sampai 1 aja. Berarti ini ada sebanyak 16 bilangan yang berbeda. Jadi totalnya itu ada sebanyak 17 tambah 16 sama dengan 33 ya. Jadi ada sebanyak 33 bilangan yang berbeda. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.